Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is gue. Aduh, gak terasa udah 2021 ya. Terima kasih. Belum lama gue recording bareng Dila Knesia, seorang announcer dari salah satu radio ternama di Jakarta. Ya, tahu lah ya, Hard Rock FM. Siapa yang tidak tahu? Kemarin seru banget. Di episode kemarin gue ngobrol banyak sama dia di markasnya dia, di rumahnya. Gokil, gila sih. Seru banget cuy. Dari ngomongin pernikahan, perselingkuhan, pengalaman dia dari Bandung ke Jakarta, gimana dia struggle-nya menjadi seorang announcer. Ya, setiap orang tuh punya cerita gitu loh. Sama halnya kayak gue juga bisa menjadi seorang admin juga. Gue gue juga menjalani beberapa hal yang gue lewatin gitu loh. Beberapa banyak struggle yang gue laluin gitu loh. That's why belum lama gue sempet agak sebel juga ketika ada yang nanyain gitu ya, atau kayak ya kayak gitu deh, pada nanyain gimana kalau caranya ngelamar jadi admin. Yang gak salah sih nanya ya kan. Cuman gue mau ngasih tau ke kalian, kalau lu pengen jadi seorang admin just like kayak gue gitu loh, cobalah kreatif gitu loh. Jadikan diri lu sebagai owner ataupun admin gitu loh. Karena kearifan ataupun ciri khas suatu akun tergantung tangan yang megang gitu loh. Over FWB gue megang, iya itu ciri khas gue gitu loh. Ciri khas gue dalam menjadi host seperti ini, memberikan informasi ke kalian seperti ini, gaya bicara gue seperti ini, tulisan-tulisan gue yang gue buat ketika Q&A seperti apa. Ya tolong jadi orang yang lebih bisa kreatif, ataupun the founding father itu atau menjadi owner itu asik ketika lo sudah berjalan gitu loh. Gue cukup bersyukur banget karena so far ya sangat amat menikmati banget. Dan gak terasa ternyata gue mulai di tahun 2019 dan di 2020 kemarin sempat 1 tahun, hampir menyentuh 100,000 followers. Dan gue bersyukur banget karena kayak oh wow, ini organik banget gitu followersnya, dan semua juga militan banget ya. Gue bersyukur juga punya kalian. Semoga kalian bisa tetap memberikan gue aspirasi cerita, kontribusi dan apapun itu. Dan pertama di sini di episode kedua di bulan Januari ya, awal tahun, gue turut berduka cita untuk teman-teman ataupun kerabat, khususnya untuk penumpang ataupun yang belakangan ini lagi ramai sontak dibicarakan. Ya, adanya crash, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ128. Ya, semoga yang mengalami dapat diterima di sisinya. Amin. Oke, sekarang kita kembali lagi di FWB Podcast, pastinya sama gue. Biasanya di hari Senin gue bakal ngomongin sebuah ngobrol bareng narasumber. Cuman karena awal tahun kemarin gue sempet lost minggu ya, karena gue nggak record juga dan gue pengen liburan aja dulu. Tetap jalan cuman nggak terlalu intens. Karena kemarin gue pengen liburan lah ya santai sedikit, nggak dikejar-kejar konten dan deadline tuh hal yang kayak oke lah gitu. Cuman ya gue cukup menikmati, dan sekarang sudah saatnya untuk let's go lagi di 2021. Semoga gue bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi kepada kalian, bisa ngelucu lagi, menghibur lagi kalian, dengan mengangkat sebuah tema-tema yang mungkin itu relate banget sih dari FWB dan segala macam ya gitu loh, relationship lah ya. Karena FWB Podcast tuh ya selain ngomongin soal FWB, gue juga ngomongin tentang love life, relationship seorang gitu loh, pengalaman ya. Nggak melulu tentang soal
seks gitu loh. Kayak ya capek aja gak sih? Kadang gue juga mikir sih kalau gue terlalu mengeksploitasi orang juga kali ya kadang. Jadi makanya di sini gue menjadi mengurangi sih, nggak berlebihan banget lah. Ada cuman sedikit halus saja, penyampaiannya secara halus saja. Jadi bisa diterima dengan enak dan ya so far semoga baik-baik aja gitu. Oke, jadi pada hari Senin ini gue record di siang hari. Semoga nanti sore podcastnya naik. Dan ada tim gue satu di podcast sudah memilihkan gue satu cerita yang akan gue bacakan. Nah kebetulan ini ceritanya dari cowok ya. Mungkin tim gue ngerasa bagus, jadi ya udahlah, dia ngirim ke gue. Bentar, gue minum dulu ya. Oke, kita bacain ya. Ini namanya nggak akan gue sebut kali ya, ataupun gimana nih enaknya nih. Oke nih, langsung saja kita bacakan. Oke Min, hai, kenalin, gue Rama. Gue masih kelas 12 SMA. Gue mau cerita pengalaman gue sama cewek gue namanya L. Sebut aja L. Hubungan gue sama dia sebenarnya hubungan yang bukan main-main sih men. Gue beneran sayang sama dia dan dia pun juga sayang sama gue. Bahkan gue juga udah kenal baik sama kedua orang tuanya. Hubungan kita berdua ini awalnya bisa dibilang hubungan yang sehat. Kita berdua saling support, saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Oh iya, by the way, kita sekolah di sekolah yang sama dan dia adalah adik kelas gue nih. Karena kita satu sekolah, kita jadi hampir tiap hari ketemu untuk selalu ketemu dan pulang bareng nih. Dan karena setiap hari dan karena hampir ketemu tiap hari dan emang udah sedekat itu, gue harus cepat-cepat aja nih kalau ngomong ke dia. Nah, pas itu gue iseng doang sih nyeplos ngajak dia check-in hotel. Dan gak nyangka banget ternyata dia nganggapnya serius dan dia mau. Gue justru malah deg-degan sih Min. Antara gak nyangka dan ini pertama kalinya banget gue check-in sama cewek. Dan posisinya gue juga belum punya KTP. Akhirnya gue browsing deh hotel melati yang bisa buat check-in tanpa KTP. Oke. Karena orang tuanya dia strict parah, udah jelas kita gak bisa nginep dan bahkan pulang lebih dari maghrib aja jelas gak boleh. Akhirnya kita mutusin buat bolos sekolah dan check-in dari pagi. Gue emang udah niat gak berangkat sekolah dari awal. Gue nyebut dia di sekolah dan langsung gaspol ke hotel yang gue pengen. Dan di sana gue sama dia gak langsung having sex sih Min. Ya karena kita di hotel belajar dulu. Sumpah ini gak bohong. Karena dia gak bisa ngerjain tugasnya, ya sebagai kelas aku lebih jago lah. Akhirnya gue bantuin dia ngerjain tugasnya. Di sela-sela ngerjain tugas, udah gue pancing terus nih medianya. Gue raba dadanya, gue raba pantatnya, tapi dia tetap aja fokus nulis dari kertas tugasnya. Sampai akhirnya di kita ciuman dan aku udah naik banget. Tapi aku ingetin dia tentang tugasnya. Mau diselesain dulu? Enggak tugasnya. Dan dia jawab, iya bentar ya Beb. Nah, setelah dia selesai tugasnya, gue langsung dorong dia ke kasur dan dia cuma ketawa kecil. Setelah kita ciuman lumayan lama, aku buka tank topnya dan beranya. Tapi dia nahan dikit tangan gue sambil bilang, punya aku kecil malu. Gue pun jawab, bagus banget gini kok, sambil gue ngelepasin tangannya yang nutupin dadanya. Gak perlu lama, gue langsung isep puting dia dan remes punya dia. Terus kata dia, pelan-pelan dong Beb, sakit. Nah, kayaknya dia terlalu buas nih mainin ya. Seluruh badan dia udah gue mainin kecuali bagian bawahnya. Posisi dia masih pakai celana legging bawah panjang dan sama tank top doang. Akhirnya gue lepas celana legging itu, ternyata masih ada celana luar yang gue nggak tahu namanya apa. Nah, karena emang gue takut banget main bawah, gue cuma nyiumin meki dia doang nih dari luar celananya dan ternyata itu bikin gue naik parah. Akhirnya gue lucutin celananya sampai dia akhirnya cuma pakai celana dalam doang. Nah, pas itu gue benar-benar speechless banget sih liat dia yang pakai CD doang, tapi jemputnya tumpeh-tumpeh kemana-mana. Gue naik banget nih Min.
Pas itu sampai akhirnya gue buka celana dalam dia sempat nahan dan ingetin gue kalau gue pernah janji nggak bakal main bawah. Tapi ya apa daya, gue udah naik banget min, dan gue nggak dengerin omongan kata dia. And then gue buka celana dalamnya dan gue jelatin punya dia. Dia bener-bener kelonjotan gue jelatin nih min. Dan gue bener-bener nemuin kenikmatan yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Punya dia teriak kenceng banget, perutnya dia keangkat. Gue baru ngeh kalau itu ternyata dia baru orgasm. Gue sempet berhenti dan speechless banget sih, karena baru pertama kali ngeliat cewek kayak gitu. Gue lihat cewek gue senyum dan natap gue penuh makna. Gue balas dia senyum dan langsung gue jelatin lagi punya dia. Tapi dia langsung narik kepala gue dan langsung nyium gue. Gue langsung dibaringin dan dia naik di atas gue dan langsung buka celana gue. Dia langsung pegang dan masukin punya gue ke mulutnya. Tapi gue langsung tarik karena punya gue kena gigi dia. Dia gue ajarin tapi nggak mau nih. Katanya takut punya gue sakit. Apa sih? Tapi gue coba ngeyakinin dia asalkan dia bener main ini ya nggak bakal sakit. Akhirnya gue ajarin dia posisi 69. Tapi belum sampai 1 menit dia udah nggak kuat katanya. Jelatan gue enak banget. Oh oke. Terus dia kissing gue dan dia bilang, aku sayang banget sama kamu, jangan tinggalin aku ya. Sumpah itu bener momen yang gak bakal gue lupain min. Setelah itu jam 3 sore gue cabut dari hotel dan dia harus ganti seragam lagi karena dia bakal gue anterin ke sekolah. Setelah dianterin di sekolah gue langsung pulang karena gak enak kalau lihat teman-teman gue yang lain. Itu benar-benar pengalaman SMA terkenakal gue sih min. Gue juga gak nyangka kalau cewek gue yang kalem dan pendiam ternyata bisa juga diajak main begituan. Thanks min. Oke. Gue gak tahu sih. Gue SMA nakal gak? Gue nakal gak ya? Bentar guys, minum dulu guys. Emang tuh masa SMA tuh emang masa-masa yang kayak nakal ya. Gak nakal sih, maksud gue kayak dimana lo mencoba sesuatu hal yang emang ya kayak gitu. Tapi gue cekin gak pernah sih SMA tuh. SMA gue gak pernah cekin lah. Ngapain anjing masih kayak SMA kayak. Lo gimana ya, gue tuh SMA gak bandel-bandel banget gue bisa dibilang. Gue SMA anak organisasi banget. Gue bisa ngomong kayak gini, bisa berbicara seperti ini karena gue dulu anak organisasi banget gitu loh. Karena gimana ya, gue malu ketika gue nakal tapi bukan pakai duit gue gitu loh. Kayak apa sih anjing. Malu-maluin anjing. Ya gimana ya, cuman yang namanya orang untuk ekspor itu kan ya itu balik lagi ke pandangan masing-masing sih ya. Kalau gue ngelihat hal ini ya udah gitu loh. Emang kita pada masa-masa SMA tuh emang masa-masanya buat eksplor aja gitu loh. Apalagi kalau misalkan lo mengajak sesuatu hal dan yang diajak juga ayo ya jalan aja guys. Cuman gue salut sih kayak ya masalah gimana ya, SMA tuh gue bisa dibilang nikmatin gak nikmatin tetap nikmatin lah ya. Gue SMA nggak jelas gue tuh SMA. Kalau masalah mungkin kepikiran buat FWB waktu zaman dulu tuh nggak ada kali ya. Konsen kayak gini tuh gue juga masih belum terlalu mendalami dan ngasih ngerasa kayak tabu banget lah ya. Cuman gue pernah berada di suatu fase dimana kayak gue malas pacaran dan kayaknya gue komitmen aja cukup deh. no benefit ya. Karena kayak gimana ya, SMA tuh gue pengennya ya lo buat serius untuk ngembangin diri aja gitu loh. Walaupun pada saat itu gue juga sudah bisa dibilang cukup mengerti tentang hal-hal kayak gini gitu loh. Tapi pada akhirnya ya gimana pun caranya ya udah. Ya udah gitu, balik lagi. Mungkin di sini teman-teman semua sobat Nganu mungkin pernah ngalamin yang hal serupa kayak gini kali ya. Mungkin kalau zaman-zaman SMA gue lebih mending aneh-aneh di rumah gak sih? Walaupun itu resikonya lebih parah ya. Cuman kayak kalau misalkan lu cekin hotel terus lu digerebek ya, amit-amit sih lu buat lu semua nih. Misalkan nih terus anak SMA anjing. Terus nanti ketangkep sekolahnya di mana. Sekolahnya jadi jelek kayak anjing. ya tapi misalkan lu madol, ya udah gitu loh ya udah gitu loh. Tolong kalau maksud gue ya kalau
Gue tuh pernah punya prinsip gini sih. Itu zaman gue sekolah SMA ya. Lo nakal boleh gitu loh, tapi di luar. Di sekolah yang buat tempat lu belajar, bukan buat nakal gitu loh. Asli gue SMA tuh gak pernah madol anjing. Selama gue SD sampai SMA tuh gak pernah madol anjing. Kalau madol pelajaran ya pernah ya. Bukan berarti kayak ya lu sekolah tapi lu malah madol sekolah gitu loh. Keluar atau gue mampir di tongkrongan mana, atau gue ngakunya masuk sekolah tapi kagak. Gue sudah mendapatkan fasilitas gitu loh dari SMP ke SMA tuh gue udah bawa motor gitu loh. Kayak SMP kelas 2 tuh gue udah mulai badung pacaran gitu loh. Pagi jemput cewek, balik anterin ya bucin kayak gitulah. Dan gue ngerasa kalau misalkan gue madol dan gue tidak memberikan yang namanya kepercayaan kepada orang tua gue, fasilitas itu akan diambil cuy. Makanya tapi gue sangat amat menghindari banget sih yang namanya kayak madol-madol gitu loh. Karena ketika lo sudah diberikan kepercayaan, tolong dijaga gitu loh. Sama halnya ketika lo pada masa-masa itu, masa-masanya aneh, lo sudah berani foto-foto seperti itu atau lo melakukan aktivitas seksual seperti ini, ya tolong dijaga kepercayaannya gitu loh. Karena banyak banget cuy zaman gue SMA tuh kayak skandal-skandal gitu, kayak anjing gitu, kayak gimana ya, gue menyikapinya kayak aneh aja gitu. Lu misalkan ya, gue sebagai cowok terus dikasih nih ya itu kepercayaan. Ketika dia mengasih itu kepada lu, ya berarti dia percaya gitu loh. Makanya kalau misalkan lu dikasih kepercayaan seperti itu, tolong dijaga gitu loh. Jangan sampai hal kayak gitu malah jadi merusak hubungan lo gitu loh. Kan gak enak ya kan. Dan untuk cerita ini sih gue ajungin jempol kayak oke lah. Cukup menarik ya. Semoga mungkin di luar sana juga banyak kali sobat nganus kalian yang zaman-zaman SMA ya pernah merasakan hal-hal seperti ini. Cuman ya diusahakan tolong untuk mikir jangka panjang aja, lo masih sekolah gitu loh. Makanya gue adalah orang yang cukup pemikir banget gitu, kayak logis banget ya. Kalau misalkan lu melakukan hal tersebut pada zaman-zaman itu ya mungkin oke lah. Dan ingat, pakai kondom, jangan lupa. Kalau misalkan lu sampai melakukan hal tersebut gitu loh, jangan sampai nggak pakai kondom. Karena ya gimana pun caranya lu masih sekolah gitu, lu masih underage gitu loh, kayak lu masih ada hal yang harus lu perjuangkan, bukan ngurusin anak gitu. Ya lain cerita kalau misalkan lu punya privilege banyak dan advantage banyak dari orang tua lu, ya whatever sih. Mungkin gitu aja kali ya kalau untuk episode kali ini di hari Senin ini di tanggal 11 Januari. Anjir, ini kan lagunya Gigi ya. 11 Januari bertemu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga yang sudah setia mendengarkan gue bacot. Padahal hal-hal yang kayak gini ya cukup seru dan cukup menantang kalau misalkan diceritakan dan dibicarakan ya. Semoga kalian tetap dilindungi dan selamat ber-PSBB ria juga sampai tanggal 25 Januari besok. Tetap pakai masker, lakukan mencuci tangan dengan secara rutin, menjauhi kerumunan, apalagi ya, menjaga jarak ya. Ya itulah 3M ya, mencuci masker anjing, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan ada 2M lagi gue lupa apa, tapi ya semoga kalian diberikan kesehatan, dijauhkan dari COVID-19, dan semoga Indonesia semakin baik lagi ya di 2021 ini. Semoga pandemi cepat selesai karena capek banget sih gue. Dari tahun lalu cuy, dari bulan Maret nih gue mulai podcast nih. Dari gabut-gabutnya gue bikin podcast sampai sekarang ya. Ya udah. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb. Untuk kalian yang mau share cerita boleh banget di @overheard di OFWB podcast, sorry. Nggak nyangka juga udah 11.000 followersnya di podcastnya, anjrit, cepet banget ya. Oke, terima kasih semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gua admin sebagai host pamit undur suara, sampai jumpa, bye.